Mulai hari ini, HP ini adalah smartphone utama saya. Alasannya simple, karena kebutuhan saya terpenuhi sama smartphone ini. Saya udah 13 tahun nge-review produk smartphone. Dari dulu, pesan saya tuh selalu sama. Beli smartphone yang sesuai sama kebutuhan. Karena kalau smartphone yang punya fitur dan spek tinggi, tapi pakai smartphone-nya hanya untuk komunikasi dan sosmed doang, ya sayang uangnya. Untuk kebutuhan saya sendiri, saya itu pekerjaannya ngonten soal teknologi, rekam, edit, publish, komunikasi. Semua pakai smartphone aja. Jadi kebutuhan smartphone saya itu tuh rata kanan. Harus yang punya kemampuan perekaman yang bagus, performa ngedit video 4K 60 fps yang lancar. Dan karena sekalian digunakan sebagai smartphone utama, user experience harus bagus dan baterai nggak boleh cepet habis. Nah, Oppo Find X9 Ultra ini ngasih itu semua. Jadi ini adalah Oppo Find X9 Ultra. Jujur, menggunakan brand Oppo sebagai smartphone utama itu bukan hal yang asing ya buat saya. Karena sebenarnya saya sudah menggunakan Oppo Find X9 Pro dalam 6 bulan terakhir. Yes, konten-konten video pendek dan bahkan video panjang untuk YouTube ada yang saya produksi menggunakan Oppo Find X9 Pro. Tapi saya nggak berani bikin video announcement kalau saya tuh sekarang pakai Oppo karena belum sepenuhnya percaya sama Color OS-nya Oppo. Saya tuh takut nggak cocok. Pernah nyoba soalnya dulu di Oppo Find X5 dan saya nggak cocok sama UI-nya. Tapi itu dulu, Color OS 16 yang sekarang itu tuh enak banget buat dipakai. Mulai dari lock screen yang indah, smart sidebar buat akses cepat ke aplikasi yang sering digunakan, atau bahkan buat multitasking tinggal drag and drop doang. Icon bisa diatur juga bentuknya, keren lah. Bahkan di Find X9 Pro udah saya kostumisasi pakai wallpaper Pokemon dan stiker Pokemon yang artinya saya tuh suka banget sama HP-nya. Di Oppo Find X9 Ultra bahkan ada beberapa fitur AI yang menurut saya keren. Pertama ada Mindspace. Pasti udah banyak kan yang pakai AI buat nanya-nanya atau research gitu. Entah itu Gemini, Perplexity, atau ChatGPT. Nah, Mindspace ini mengkombinasikan semuanya. Jadi kamu nggak harus pilih salah satu. Tinggal nanya aja satu pertanyaan tapi nanyanya ke 3 AI sekaligus. Kamu bisa lihat perbedaan jawaban yang AI ini berikan. Terus ada Mindspace yang bisa kamu akses lewat snap button yang ada di sisi kiri smartphone ini. Jadi kalau kamu melihat apapun di HP ini dan butuh bantuan AI, tinggal pencet aja. Contoh ada postingan Instagram tentang konser musik atau info ceramah yang mau kamu datangin. Pencet aja snap button ini sekali dan dia akan menganalisis yang ada di layar HP kamu. Info lokasi, tanggal event, bisa langsung kamu masukin ke kalender. Atau ada grafik yang kompleks dan kamu pengen tahu lebih jauh, pencet aja. Nanti akan dibantu jelasin sama AI-nya. Mau nanya-nanya lebih jauh juga bisa. Dan semua yang kita tanya pakai Mindspace ini akan tersimpan ya. Jadi nantinya kamu bisa lihat lagi dan melakukan riset yang lebih dalam lagi. Kamu juga bisa pencet dan tahan snap button ini untuk bikin voice memo. Bisa untuk ngingetin janji yang baru aja dibuat dan otomatis masukin ke kalender. Atau kalau keingetan harus melakukan sesuatu, bikin aja langsung voice memonya dan dia akan bikinin to-do listnya. Semua ini dengan ngomong bahasa Indonesia biasa aja. Buat saya, ini keren dan memudahkan. Nih, kita tes nih. Ingetin 2 jam lagi Irwan harus cebok. Tuh, edit langsung, ces. New event, Irwan cebok. 16.36, sekarang 14.36. Wah, 2 jam mah keburu kering, Bang. Nanti dikelet gitu loh. Ya, semudah itu pakai fitur ini. Tombol ini bisa dikostumisasi buat hal lain sih, kayak jadi tombol shortcut silent atau tombol LED flash. Tapi serius deh, mending buat fitur AI Mindspace ini aja. HP itu berasa super canggih dan pinter. Belum lagi kalau kita ngomongin software O+ Connect yang bikin HP kita connect ke komputer dengan mudah. Transfer file atau bahkan screencast layar HP ini jadi bikin lebih mudah untuk bikin konten pakai kamera utama. Ini tuh keren banget gak sih? Makanya untuk user experience saya tuh udah nggak ada keraguan lagi kalau pakai Oppo. Cuman tentu, kalian nonton video ini ya bukan untuk dengerin saya yapping soal Color OS dan user interface kan. Kalian di sini pasti gara-gara kameranya dan itu yang akan kita bahas sekarang.
Ngomongin setup, Oppo Find X9 Ultra ini punya setup paling komplit mulai dari kamera ultrawide dengan resolusi 50 megapiksel, kamera utama 200 megapiksel, kamera periskop telefoto 200 megapiksel dengan 3 times optical zoom, dan periskop telefoto 50 megapiksel dengan 10 times optical zoom. Sejauh ini yang paling jauh. Baik dari resolusinya sampai ke optical zoom-nya. Makanya pas ambil foto menggunakan smartphone ini tuh menyenangkan banget. Sangat versatile. Mau objeknya deket, jauh, kamu tuh nggak perlu banyak menyesuaikan posisi. Mau 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali, 10 kali, jepret aja. Hasilnya tuh kayak selalu bagus. Bahkan kamu tuh dapat bokeh optical yang enak dilihat padahal nggak lagi pakai mode portrait. Catatan yang harus diperhatikan mungkin telefoto 50 megapiksel yang 10 times optical ini punya jarak fokus yang agak jauh ya. Jadi ketika foto makro buat objek yang dekat gitu ya, ketika di 10 times zoom atau di 230 mm itu dia pakai periskop telefoto yang 200 megapiksel. Hasilnya ya masih bagus sih, tapi ya dia nggak pakai yang 10 times optical aja. 10 times optical baru kepake buat foto-foto objek yang jauh. Untuk foto objek yang jauh, saya berani bilang bahwa smartphone ini saat ini adalah yang terbaik di industri ini. Mau dipakai sampai zoom 30 kali tuh masih bagus banget hasilnya. Kamu bisa push lagi sih sampai ke 60 kali atau 120 kali sebenarnya, karena di zoom sejauh ini fitur AI teleskop zoom-nya itu akan aktif. Jadi hasil foto di 60 kali dan 120 kali akan di-enhance sama AI. Hasilnya jujur buat 60 kali zoom dan bahkan 120 kali zoom itu tuh nggak jelek. Malah jadi bisa kepake fotonya walau ya bukan bagus banget ya hasilnya ya. Punya 2 periskop telefoto baik di 3 times optical zoom dan 10 times optical zoom bikin smartphone ini smartphone yang cocok buat foto-foto portrait. Ya, kamera utama yang 1 kali dan 2 kali zoom bisa aja sih buat foto portrait, tapi focal length segini kan emang kayak kurang pas ya buat foto portrait. Tapi yang 3 times, 6 times, dan 10 times itu tuh cocok banget buat foto-foto portrait. Seleksi objek Oppo Find X9 Ultra ini tuh rapih banget. Bokehnya juga halus dan creamy, bikin objek tuh terlihat lebih stand out. Karena zoom portraitnya bisa sampai 10 kali, kamu tuh bisa lebih leluasa untuk menangkap momen candid. Karena kamu tuh nggak perlu terlalu dekat ya sama objek ya. Buat yang suka sama street photography, kayaknya bakalan happy sama HP ini. Menariknya, untuk kondisi low light, Oppo Find X9 Ultra ini tuh nggak kayak smartphone pabrikan Cina lainnya. Biasanya foto low light tuh kan jadi apa ya, terang dan langitnya tuh jadi biru, terlihat lebih bagus sih, tapi kan kagak natural ya. Kalau di Oppo Find X9 Ultra, foto malamnya itu dipertahankan suasana malamnya. Saya tuh sebenarnya suka yang seperti ini. Langit malam ya memang abu warnanya, bukan biru. Mana bersih banget lagi dari noise. Pas malam hari juga kamu bisa tetap foto-foto potret dan hasilnya tetap cakep. Ini kalau kalian tahu seberapa gelap danau di Sumarekon Bekasi, ini sebenarnya harusnya tahu ya. Kalau ini tuh susah banget, tapi pakai HP ini ternyata masih bagus hasilnya. Ada beberapa fitur lain di kamera Oppo yang menurut saya kamu harus tahu. Pertama, kalau mau foto serangga atau objek-objek yang kecil, jangan lupa aktifkan mode makro. Karena hasilnya lebih baik kalau fitur makronya tuh dinyalain. Kedua, Oppo Find X9 Ultra ini pakai sensor kamera dengan resolusi yang tinggi. Kalau lagi butuh gambar super detail, pakai mode Hasselblad High Res. Kamu bakal dapet gambar yang super detail. Jujur, ngeri banget hasilnya. Ketiga, ada fitur Expand. Ini adalah fitur unik dari kamera Hasselblad yang diadopsi jadi fitur di kamera ini. Dia tuh bisa ngasih foto panoramik sinematik yang unik dengan berbagai macam pilihan warna khas kamera film. Tentu masih ada beberapa fitur lain, nggak cuma 3 ini aja. Kamu bahkan bisa explore mode master untuk kontrol kamera yang lebih baik, foto dalam format JPEG Max, RAW, dan RAW Max, sampai beberapa efek warna kayak standar Hasselblad, Portra filmnya Kodak, Positive Film, NC Film, banyak banget. Kalau kamu punya passion di fotografi, harusnya fitur-fitur tadi akan terdengar menarik ya. Sekarang kita ke kamera depan. Kamera depan Oppo Find X9 Ultra juga salah satu yang terbaik di industri ini. 50 megapiksel dengan autofocus. Hasil selfie-nya jadi bisa terlihat sangat tajam. Bisa wide sampai 0,8 kali dan bisa agak zoom sampai 2 kali. Jujur saya masih belum paham ya konsep selfie yang zoom sedekat ini. Buat apa sih? Kita foto makro korong kayaknya. Wah, jerawat gua estetik nih, Cih. Anjay. Wah, jerawat gua ada unyeng-unyengnya nih. Wah, jerawat gua kontemporer. Bisa gitu dia. Nggak jelas bentuknya.
Untuk perekaman video, Oppo Find X9 Ultra ini juga terbilang spesial. Kamera belakangnya ini bisa merekam di resolusi maksimal 4K 120 fps dan 8K 30 fps di semua lensanya. Jadi kamu bisa pindah-pindah lensa kayak begini ketika sedang merekam di resolusi maksimalnya. Dan proses switch lensanya juga cukup smooth ya. Kalian bisa lihat ya, ini 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali, 10 kali. Tuh lihat, smooth banget kan? Nih langsung ke 1 kali nih. Enak banget. Stabilisasi juga menurut saya ini udah bagus banget. Merekam sambil jalan kayak begini itu tuh bukan masalah ya. Ini stabilisasinya masih di mode standar ya. Maksudnya tuh nggak pakai fitur ultra steady. Kalau di mode pro bahkan ada opsi enhanced stabilization yang bakalan kepake kalau mau bikin video sinematik dengan movement yang dinamis. Ngomongin sinematik, tentu Oppo Find X9 Ultra dilengkapi beberapa fitur buat bikin video sinematik. Di mode Pro Video ada monitor ASIS yang bisa ngasih data histogram biar videomu tuh nggak overexpose ataupun underexpose. Ada monitor buat audio juga, bisa rekam dalam format HDR ataupun log. Lengkap dengan real-time load di preview biar langsung kebayang kira-kira hasil videonya tuh bakalan seperti apa. Komplit banget jujur. Udah nggak berasa kamera HP lagi ini. Ini fitur kamera mirrorless udah masuk ke sini nih. Sementara untuk kamera depannya bisa merekam di resolusi 4K 60 fps. Ada autofocusnya juga. Hasilnya ya sobat bisa lihat ya. Dan sebelumnya kan saya puas banget ya pakai Oppo Find X9 Pro. Dan di Oppo Find X9 Ultra ini ternyata masih dikasih improvement lagi. Jadi itu tuh ya F-nya memang turun ya jadi F2.4. Tapi hasilnya itu malah bisa dapetin kualitas gambar yang lebih tajam. Terus juga sensornya juga beda. Kini tuh dia support HDR di kamera depannya dan juga fitur lock. Jujur ya, ini HP tuh fitur kameranya tuh rata kanan banget. Ini kalau misalnya kamu bukan content creator atau sinematografer, jujur ini kameranya bisa mubazir sih fiturnya kalau nggak kepake semua. Kamera depan ngerekam log coba. Ya bagus sih, keren, totalitas mantap. Tapi bang, percuma kamera bagus tapi kalau upload ke Instagram burik, nggak kayak iPhone. Those days are over sebenarnya sob. Oppo bahkan bekerja sama langsung sama Meta biar hasil upload Instagramnya nggak mengalami penurunan kualitas. Jadi kamu nggak usah khawatir pakai kamera di dalam app Instagram buat rekam story ataupun reels. Hasil uploadnya bakalan tetap bagus. Buset, ini video durasi udah panjang, baru bahas kameranya doang. Capek nggak? Enggak kan? Ya iyalah lu cuma pada nonton doang, masa capek? Yang capek gua. Yang capek editor. Oh iya, editor juga capek. Oke, bercanda. Oke, kita lanjutin videonya ya. Punya fitur kamera sekomplit ini pasti bakalan bikin kalian sering jepret foto dan rekam video. Dan aktivitas foto dan video itu makan baterai banyak. Untungnya, performa baterai Oppo Find X9 Ultra ini bisa ngimbangin kameranya. Baterainya punya kapasitas 7050 mAh. Selama pemakaian sebagai smartphone utama, HP ini tuh nggak pernah kehabisan baterai di tengah hari. Ya, selalu sisa antara ya 20-30% lah. Saya ngecas juga pas pagi-paginya terus ya, pas mandi dan siap-siap ke kantor gitu. Soalnya ngecasnya tuh cuman butuh sekitar setengah jam doang untuk full lagi. Dia tuh support daya maksimal sampai 100 watt. Sungguh menyenangkan sekali. Performa juga jelas nggak mengecewakan. Dia tuh pakai chipset terbaik dan tercanggih saat ini yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dipakai untuk smartphone sehari-hari ya jelas nggak ada masalah, snappy, nyaman dan nggak ada lag. Hasil benchmark Antutunya ada di 3,7 juta dan 3D Mark-nya adalah sebagai berikut. Saya tes semuanya itu. Ada kurangnya nggak sih Oppo Find X9 Ultra? Kok kayak bagus semua? Saya akan bilang ada. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Pertama, kamera ultra wide-nya ini nggak ada OIS. Untuk yang ini sebenarnya wajar karena mostly kamera ultrawide di smartphone itu nggak pakai OIS. Alasannya karena memang nggak terlalu ngaruh. Tapi saya sebut ini sebagai kekurangan karena ada smartphone lain yang ultrawide-nya itu punya OIS. Tapi dia nggak ada telefoto dengan optical zoom 10 times. Jadi ya ini plus minus sih. Kedua, HP ini besar kepala.
Bukan karena sombong, tapi di bagian kepalanya ini, modul kameranya tuh besar. Ini sebenarnya masalah semua smartphone kelas ultra ya. Modul kamera gede, berat di kepala, jadi penggunaan satu tangan, ya, itu buat yang kagak biasa, ada resiko backflip dia. Dan yang ketiga, lensa ultra wide HP ini ada di bagian bawah. Hal ini membuat jari kita bisa kena foto pas menggunakan lensa ultra wide. So ingat-ingat ya, pas pakai lensa ultra wide ya tangannya minggirin dulu gitu kemana. Keempat, thermal. Oppo Find X9 Ultra ini punya potensi menjadi anget ketika kita gunakan fitur utamanya, baik ketika merekam video atau ketika dipakai game berat. Videonya bagus, performa gaming juga tanpa lag, tapi anget. Angetnya ini menurut saya masih belum sampai ke tahap yang mengganggu sih. Ini mah biar kalian tahu aja ya sebelum memutuskan membeli smartphone ini. Sekarang, pertanyaannya, apakah Oppo Find X9 Ultra ini layak untuk dimiliki? Buat saya iya, tapi buat kamu belum tentu. Saya selalu menyarankan untuk beli smartphone sesuai kebutuhan aja. Kebutuhan saya jelas, terpenuhi sama HP ini. Kamera mungkin yang terbaik, dipakai konten enak, videonya bagus, kamera depannya cakep dan autofocus, cocok buat bikin video liputan. Kemampuan zoom terbaik, jadi bakalan dapet footage bagus di acara launching tanpa harus duduk deket panggung. Kehadiran telefoto 50 megapiksel dengan 10 times optical zoom adalah pembeda smartphone ini dengan smartphone lain yang ada di pasaran. Terus ngedit video lancar thanks to Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterainya tahan lama, ngecasnya cepet, user experience nyaman untuk digunakan. It's just a perfect phone for me. Tapi kalau kamu nggak ngonten, nggak bikin video, nggak suka foto-foto, pakai HP ini hanya buat komunikasi tuh bakalan mubazir banget fiturnya kalau kamu tuh beli HP ini. Sebaliknya, kalau kamu suka foto-foto, video, atau bahkan ngerti soal fotografi, dan mungkin kerjaannya tuh bikin konten, ini adalah smartphone yang tepat. Saya sendiri bakalan beli HP ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Ini tuh kita belum ngomongin aksesorisnya loh. Aksesoris dengan kameranya itu loh. Belum ngomongin itu setengah jam, Bang. Setengah jam. Sama sorosnya sejam ini video. Ini kita belum ngomongin aksesorisnya loh. Ini potensinya bisa wow.